Baik, selamat siang kelas 8C. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran IPS. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah sedikit kita pelajari, begitu ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir di kelas? Siapa? Kif sama Cinta. Cinta, kemudian ada Kif, kemudian Kif nggak masuk, sakit? Nggak tahu, Cinta? Cinta sakit, kemudian sebelahnya Marlo? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai dinamika kependudukan. Masih semangat? Masih semangat? Ya, masih semangat ya. Yuk kita ice breaking dulu aja yuk. Karena kalian habis istirahat, masih ada yang kipas-kipas, sate-sate, panas-panas. Oke, dulu pernah kita melakukan ice breaking tentang apa ya dulu ya? Masih ingat? Oh, pagi, siang, malam. Apakah masih ingat itu tentang pagi, siang, malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam? Masih ingat? Oh, enggak. Oh, enggak. Oke, baik. Silakan semuanya berdiri dulu. Supaya kita juga melenturkan otot-otot begitu ya. Ya, itu kenapa tangannya kok dicoret-coret kayak gitu, Keisha? Oke, mari kita melenturkan otot-otot dulu kan. Kalau Astro hari ini sudah basket. Berapa kali pertandingan hari ini Astro? Dasimu mana Astro? Iya, silakan dipakai Astro. Begitu. Basah kuyup padahal di luar panas ya, tapi kok sudah kehujanan basah kuyup Astro? Oke, ya. Hari ini kita akan merelaksasi otot-otot kita. Bu Agnes juga hari ini full mengajar begitu. Otot-ototnya juga tidak rileks. Mari kita angkat tangan ke atas dulu. Sampai bunyi, aduh enak ya. Kemudian ke bawah, ke belakang. Wah, langsung dipletuk-pletuk boleh, ditarik-tarik tangannya gini juga boleh. Ya, kalau sudah kita mari bermain tepuk. Ya, kalau kemarin kita pagi itu berapa tepuk kemarin? 1. Kalau siang? 2. Kalau malam? Tambahi sekarang. Pagi, kemarin kan pagi, siang, malam. Sekarang saya tambah sore. Pagi 1, kemudian sore 2, kemudian, sore 2, salah. Pagi 1, siang 2, sore 3. Kalau malam berarti, bisa? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, bisa? Oke, kita cari siapa nanti yang nggak konsentrasi begitu. Ya Darius ya. Darius selalu ketawa apapun suasananya begitu. Oke, atau ada yang mau membantu saya di depan? Boleh, silakan siapa yang akan membantu. Berarti kalau yang sudah di depan akan tidak mendapatkan penitensi atau hukuman begitu. Lionel mau bantu saya? Oh nggak mau, ya sudah saya sendiri saja. Oke, tepuk sepatu. Gak ono tepuk sepatu ya. Oke, tepuk pagi. Pagi. Sing bener Samvel. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Salah kan berarti nggak konsentrasi. Oke, itu baru coba-coba. Sekarang seriusnya sekarang ya. Tapi tolong perhatikan, nanti semakin lama semakin cepat begitu ya. Oke? Ya, mari. 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Siang. Malam. Ada yang keliru ternyata. Siapa yang keliru tadi? Justin. Silakan Justin ke depan. Oke, 1 saya sudah dapat 1. Oke. Justin bantu saya ya Justin. Ayo, kamu terserah mau pagi, siang, malam, sore. Ayo, 1, 2, 3. Dipimpin oleh Justin. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk pagi. Malam. Ya, oke. Konsentrasi berarti. Sekarang lebih cepat. Pagi, siang, malam. Tidak konsentrasi. Ayo maju sini, Lian. Saya carikan teman. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Siang. Malam. Pagi. Siang. Pagi. Malam.
Radit. Satu lagi, cewek. Loh iya, kurang satu lagi, cewek. Satu lagi. Cowok. Ceweknya nggak ada. Maksud sih salah cowok KB, berarti ceweknya konsentrasi begitu ya. Oke, 1, 2, 3. Siang. Malam. Pagi. Siang. Sore. Pagi. Siang. Malam. Sore. Pagi. Siang. Sore. Sore. Pagi. Sore. Malam. Iki jangan menyalai. Oke, ternyata sudah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Silakan semuanya duduk. Kecuali yang 3. Iya, yang 3. Ini kita apakan ya teman kita yang 3? Lama-lama semakin keluar, nanti keluar dari pintu. Ayo sini yang 3. Iya. Teman-teman ada ide? Mau kita apakan teman kita yang kurang konsentrasi? Iya, Samvel? Joget. Oh ya. Joget. Apakah kita harus menyuruh teman kita untuk berjoget? Ya. Iya? Iya. Joget apa? Joget Jogja. Joget Jogja itu seperti apa joget? Oh, badut. Dangdut. Oh, dangdut, gitu ya. Oke, itu namanya menghukum. Kita tidak boleh menghukum teman. Kita beri pertanyaan saja, yang bisa menjawab boleh duduk begitu ya. Gitu ya. Oke, siapa yang di sini akan memberikan pertanyaan kepada teman kita? Pertanyaannya seputar pelajaran kita hari ini. Ya, atau boleh pelajaran minggu lalu yang sudah kita ikuti. Ya, boleh. Silakan siapa yang akan bertanya? Oke, Krista. Ya, silakan Krista. Jangan yang ini, yang depan. Yang depan. Yang depan dong. Nah, materi ini perdagangan atau apa? Silakan. Oke, yuk. Tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia apa? Apa tujuannya? Ya, siapa yang akan menjawab dulu? Lionel? Untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah. Untuk memenuhi kebutuhan setiap daerah, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan untuk Lionel. Ayo lagi. Siapa? Radit atau Justin? Oke, Justin. Ekonomi di daerah tersebut semakin berkembang. Ekonomi semakin berkembang, apakah betul? Bukan. Tujuan toh, tujuan perdagangan. Untuk apa sih tujuan perdagangan? Ayo, Justin, Radit. Tunjuk jari dulu. Memperluas apa? Memperluas hasil perdagangan. Belum, Justin? Ayo apa? Jangan terjadi kekacauan di antara kalian berdua begitu. Ayo. Apa? Tujuan dari perdagangan antar daerah atau tujuan dari perdagangan antar pulau. Apa ayo? Tujuannya. Untuk mendapatkan keuntungan silakan Justin duduk. Radit, ya tinggal teman kita satu Radit. Ayo geser sini Radit. Lama-lama kamu lari ke arah toilet nanti Radit. Ayo Radit, apa Radit? Tadi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari bukan. Tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Tadi sudah mendapatkan keuntungan. Terus tadi Lionel apa Lionel? Jawabannya Lionel tadi? Memenuhi kebutuhan setiap daerah. Ayo, satu lagi. Mau duduk? Atau mau berdiri? Oh, mau berdiri. Mau berdiri. Boleh minta bantuan temannya? Boleh, silakan. Boleh minta bantuan. Siapa teman yang bisa membantumu? Samvel apa Rafael? Rafael aja. Ayo Rafael. Memperluas jangkauan pasar. Apa jawabannya Radit? Memperluas jangkauan pasar. Oke, silakan duduk Radit. Iya. Nah, itu ya, tadi kita sudah bermain, Anda sudah sedikit kembali mengingat materi sebelumnya begitu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa sih perdagangan antar daerah, apa sih perdagangan antar pulau. Kemarin juga kita sudah mempelajari apa tujuannya begitu ya. Apa tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah, kemudian apa manfaat yang bisa diambil dari adanya perdagangan antar daerah, kemudian juga faktor pendorongnya. Kira-kira masih ada yang ingat enggak apa sih yang menjadi faktor pendorong dari perdagangan antar daerah?
Siapa yang bisa iya, Justin? SDA-nya di setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan karakteristik SDA. Oke, 1. Kemudian ada lagi. Iya, Yuki. Selera konsumen terhadap produk. Apa? Selera konsumen. Selera. Iya, kalau kita sudah berbicara selera, setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda terhadap sebuah produk. Begitu ya. Contohnya, kemarin saya mencontohkan sederhana saja. Misalnya, Charlene dan Esther sama-sama ke kantin. Sama-sama ke kantin di waktu yang sama. Seleranya sama atau berbeda yang dibeli? Beda. Bisa dipaksakan nggak? Charlene misalnya beli teh tanpa es. Esther misalnya beli kentang. Ya, bisa disamakan misalnya. Charlene nggak usah beli teh, tapi beli aja kentang. Bisa nggak disamakan? Tidak bisa. Sama dengan selera masyarakat terhadap sebuah produk. Kita tidak bisa memaksakan orang itu sama membeli produk yang sama karena tergantung pada selera, gitu ya. Itu materi yang kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai dinamika kependudukan. Ya, dinamika kependudukan. Apa sih penduduk itu? Ya, siapa yang tahu? Penduduk itu apa atau penduduk itu? Apa penduduk itu? Silakan tunjuk tangannya, penduduk. Apa ya? Ya, Hayden. Warga yang berada di suatu daerah. Oke, ada lagi. Kita tampung dulu, ada lagi. Penduduk itu siapa tuh penduduk itu? Saya kok nggak pernah mendengar suaranya Selin ya. Iya Selin. Selin. Hah? Jangan kaget kamu Selin melihatku. Penduduk itu siapa penduduk? Boleh phone a friend, boleh. Atau phone family, telepon keluarga, minta bantuan teman, lah kayak kuis ya. Ayo, apa? Selin. Ya, jawabannya sama, berarti seleramu sama dong kayak Hayden. Ya, penduduk itu apa penduduk? Ayo, penduduk itu siapa? Untuk menyebut siapa? Finley. Aduh, ambane. Ayo Finley. Hah? Masyarakat. Semua orang yang tinggal dalam sebuah wilayah atau sebuah negara tinggal menetap itu disebut penduduk. Kenapa toh kita hari ini mempelajari mengenai dinamika kependudukan? Ya, supaya kita bisa menjelaskan ya tentang permasalahan kependudukan apa sih yang ada di negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menganalisis karena nanti kalian dalam kelompok 2 orang itu juga akan melakukan analisis. Nanti saya memberikan kalian handphone untuk mencari kasus-kasus kependudukan yang terjadi di Indonesia. Nanti kalian akan mengerjakan aktivitas 10 di buku paketmu ya, di aktivitas 10. Ya, nanti untuk kelompoknya kita tidak dengan teman satu bangku, tetapi nanti saya yang akan membagi kalian, gitu ya. Oke, nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menampilkan ini dulu. Silahkan dilihat, ini adalah animasi mengenai isu kependudukan yang ada di Indonesia. Oke, silakan dilihat dulu. Ini dari BKKBN. Halo Sobat BKKBN, berjumpa lagi dengan Nibeken. Kali ini Nibeken akan menginformasikan tentang isu-isu kependudukan. Berikut 5 isu kependudukan di Indonesia. Simak ya. Pertama, isu jumlah dan pertumbuhan penduduk.
jumlah penduduk Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Prediksi pada tahun 2050, Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk terbesar ke-6 di dunia. Kedua, isu penduduk usia remaja. Jumlah remaja akan terus mengalami peningkatan dengan perkiraan sampai tahun 2025 jumlahnya lebih dari 47 juta jiwa. Ketiga, isu penduduk usia produktif. Peningkatan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun yang biasa disebut sebagai bonus demografi sampai dengan tahun 2030 merupakan potensi pembangunan jika dikelola dengan baik. Keempat, isu penduduk lanjut usia. Perkiraan jumlah penduduk lansia akan memegang proporsi yang besar dibandingkan jumlah usia produktif di tahun 2050. Kelima, isu urbanisasi dan perkembangan perkotaan. Persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat, terutama karena perpindahan penduduk dari desa. Berikut hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak dari isu kependudukan, yaitu dengan pemanfaatan peluang bonus demografi. Pemanfaatan peluang bonus demografi dilakukan melalui modal manusia, yaitu menyiapkan kualitas SDM baik dari segi kesehatan maupun pendidikan. Peran perempuan yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan perempuan masuk ke pasar kerja. Tenaga kerja yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja usia produktif untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Tabungan yaitu meningkatkan tabungan masyarakat sehingga terjadi peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian informasi yang dapat Mbak berikan. Yuk sama-sama duduk. Oke, baik. Ini tadi adalah informasi tentang isu kependudukan. Kira-kira dari video yang sudah kalian lihat tadi, ada beberapa informasi sih yang bisa kalian ambil. Tentang apa saja isu kependudukan tadi? Ada berapa isu? Ada 5. Apa saja yang pertama? Iya, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat atau naiknya jumlah penduduk di Indonesia. Yang tadi dalam video itu dikatakan pada tahun 2050, sekarang berarti tahun 2023, berarti berapa tahun lagi? 27 tahun lagi, Indonesia ini akan menjadi 6 penduduk terbesar di dunia, yang diperkirakan ada 301 juta begitu ya. Itu yang pertama, isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua tentang apa tadi yang sudah Anda lihat? Iya, penduduk usia remaja. Usia remaja itu usia berapa, Nak? Siapa yang tahu usia remaja? Ya? 12 sampai 16. Oke, ada lagi. Usia remaja itu usia berapa? Usia remaja. Kalau kemarin kita sudah membahas usia tidak produktif, usia produktif dan usia, belum produktif, kemudian usia produktif dan terakhir adalah tidak produktif. Masih ingat tentang itu? Masih? Pinjem ya Samvel. Itu permanen. Oh permanen, untung. Ya nggak permanen? Nggak ada. Oh nggak ada. Masih ingat nggak tentang usia produktif, tidak produktif? Masuk sama sekali nggak ingat, Nak? Ya ampun. Iya, penggolongan usia ada usia belum produktif. Ini usia berapa? 0 sampai 14 tahun. Kemudian usia produktif
Usia berapa usia produktif? 15 sampai 65 tahun. Kalau usia tidak produktif, berapa? Lali semua yo, lupa yo. Iya, 65 tahun ke atas. Lansia itu lanjut usia itu 53, 54, 55 itu sudah masuk dalam kategori lansia. Lansia itu apa lansia? Lanjut usia. Oke, permasalahan yang keberapa itu tadi? Tingginya angka remaja? 2. Kemudian yang ketiga. Ada yang tahu yang ketiga? Apa? Ya, isu penduduk usia produktif. Isu penduduk usia produktif berarti usia produktif di Indonesia jauh lebih besar, yaitu di usia 15 sampai 65 tahun. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa yang keempat? Iya, isu penduduk lanjut usia. Lanjut usia itu sudah, kalau di dunia kerja, usia pensiun itu usia 56. 58 itu sudah pensiun. Loh, di sini tapi kok tertulis tidak produktif 65 tahun ke atas. Artinya setelah usia 56, kalau dia masih akan bekerja boleh. Tapi kalau sudah 65 tahun, ini sudah stop. Artinya sudah istirahat. Karena gangguan fungsi tubuhnya pasti sudah berkurang. Entah penglihatannya, entah sudah mungkin diserang berbagai penyakit, begitu ya. Penyakitnya orang tua, sudah tangan sudah mulai tremor, bergetar, dan lain-lain. Jelas dari sini. Kemudian yang terakhir apa yang terakhir? Apa? Iya, urbanisasi itu apa sih urbanisasi? Yuki diangkat kepalanya Yuki. Urbanisasi itu apa urbanisasi? So lupa urbanisasi itu apa? Ada yang tahu urbanisasi? Perpindahan penduduk. Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari mana? Dari desa ke kota. Ya. Urbanisasi karena dinamika penduduk kemarin itu disebabkan oleh berapa faktor? 3 toh. Yang pertama apa? Kelahiran. Yang kedua kematian. Yang ketiga adalah migrasi, perpindahan penduduk. Ya, saya rasa sudah jelas dari sini. Sekarang kalian akan berdiskusi dengan kelompok. Ya, berdiskusi dengan kelompok. Kita ini kelas ini ada 25, 26. 26 kalau dibagi 2 berarti ada 18. Terlalu banyak, jangan banyak-banyak. 26 dibagi 4. Dibagi 4, ya. Ya, ada 7. Oke, dibagi 4 kita akan berhitung. Tidak dengan teman satu kelompok, tapi akan berhitung. Silakan mulai dari Hayden. Hayden ke depan, terus muter ke belakang, mengular ya. Berhitungnya seperti itu. Oke, silakan Hayden. 1, 2, 4. Kok 5? Sik toh, bukan ke Rafael loh, ke ini loh, Tere loh. 1, 2, 4. Oke, kelompok 1 silakan tunjuk tangan. Kelompok 1. Kelompok 1 siapa kelompok 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anak, oke.
kelompok 1 silakan nanti Anda bekerja di baris sana ya. Di baris sana. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan bekerja di baris ini. Kelompok 3. Kelompok 3 di baris ini. Kelompok 4. Kelompok 4 di baris ini. Nah, jangan berpindah dulu. Jangan berpindah dulu. Tugas kalian, silakan Anda buka halaman halaman 92. Anda akan mengerjakan lembar aktivitas 10. Dalam satu kelompok, ya, dalam satu kelompok di situ kalian diminta untuk mencari satu artikel yang berkaitan dengan permasalahan penduduk di Indonesia. Anda nanti saya bolehkan menggunakan handphone. Ya. Satu kelompok silahkan berkoordinasi, cari satu saja artikel. Ya. Kemudian setelah itu, pinjam dulu Krista. Setelah itu, analisis. Satu, apa permasalahan penduduk yang muncul dalam artikel itu? Jadi kalian mencari satu artikel bebas ya, pokoknya tentang kependudukan di Indonesia. Kemudian satu, cari apa permasalahannya. Kemudian yang kedua, mengapa permasalahan itu terjadi? Ya, sebabnya apa? Berarti Anda harus menulis. Kalau mengapa berarti Anda harus paparkan di situ apa penyebabnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi atau dampaknya apa? Dampaknya dari permasalahan kependudukan tersebut. Kemudian yang keempat adalah upaya mengatasinya bagaimana. Nanti karena setiap kelompok kan pasti permasalahan kependudukannya berbeda ya. Maka nanti kita akan presentasi ya, akan saling mendengarkan antar kelompok tentang permasalahan yang sudah didapatkan. Jadi saya beri waktu nggak banyak waktumu, karena kita akan berakhir pada pukul 13.45 begitu. Maka saya membatasi nanti untuk presentasi cukup 15 menit sampai dengan selesai. Maka Anda bekerja mulai dari sekarang sampai 1:30. Tanpa suara, tolong ya, tanpa suara, silakan Anda mencari kelompokmu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang bertugas handphone hari ini siapa? Hah? Hayden. Oke, silakan diambil handphonenya. Kalau ada yang bawa laptop, boleh pakai laptop ya. Tulis di satu lembaran. Supaya memudahkan, mejanya boleh digabung, boleh mejanya. Nara, kamu kelompok berapa Nara? 2. Ya, Tere? 3. Silakan kembali. Tolong Samvel kelompok berapa? Oke, silakan segera duduk, mejanya boleh digabungkan supaya bisa untuk bekerja enak. Mejanya silakan digabung ya, supaya kalian bisa enak berdiskusi. Gak bisa kalau diskusi 2 meja begitu. Silakan digabung. Linknya tolong ditulis ya, link untuk kalian mencari artikel, jadi nanti bisa ditayangkan linknya. Jelas ya? Nanti linknya silakan Anda copy supaya bisa ditayangkan di depan. Oke. Jangan terlalu mundur nak, ada itu, maju sini, maju aja. Agak dimajukan nggak apa-apa, mejanya. Oke. Bisa itu.
Mau yang mana? Ada banyak. Ini ada. Ini bisa ini. CNN. Ini kan juga bisa berita. Iya. Kamu juga. Apa ini? Kamu ikut rekat. Ini aja lah. Ini lo bagus. Rekat. Kalau Tito itu tadi udah diambil kelompok iki nih. Tak colok lu. Tintin. Ini loh. Kalau Tito udah diambil sama Ini lo bisa ini lo. ini. Ini kamu kirim linknya ke teman-temanmu. Ini bisa. Boleh dari berita di YouTube juga boleh. Kalau kalian kesusahan mencari artikel tertulisnya pakai video YouTube bisa. Nanti kalian analisis. Kenapa HP-mu, laptopmu? Nah. Jadi kalau bisa permasalahan itu bisa spesifik. Misalnya tingkat pendidikan atau mungkin angka kemiskinan atau mungkin kepadatan penduduk ya. Jadi misalnya jangan mencari 10 permasalahan penduduk di Indonesia, akhirnya sama nanti semuanya. Pilih satu topik. Topiknya apa? Kamu cari itu di YouTube-nya seperti apa atau kamu cari boleh di artikel kalau ada. Begitu, boleh. Yo, segera dikerjakan. Ditulis satu aja yang nulis, nanti dipresentasikan perwakilan kelompok saja. Cari pilih satu topik aja. Topikmu mau ambil apa? Permasalahan penduduk itu kan banyak toh. Ada 10. Oh iya, kemiskinan boleh. Kemiskinan berarti sumber daya lebih kepada sumber daya manusia yang rendah begitu toh, yang bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan, penyebab kemiskinan. Dari artikel. Boleh artikel boleh, kalau lebih spesifik bisa cari dari YouTube juga boleh. Tinggal klik aja YouTube angka kemiskinan di Indonesia. Sudah ini kelompoknya, jangan terjadi kekerasan di antara kalian. Sudah. Kalau sudah dicari penyebabnya. Tolong perhatikan waktu ya, 10 menit lagi waktunya. Salah satu menulis. Nggak usah, ditulis aja. Ditulis saja, nggak usah pakai Canva. Nggak usah terlalu lama, ditulis saja, tulis tangan. Nanti kan dipresentasikan, tinggal dari soal itu, dari lembar aktivitas itu kan dijawab aja. Nggak usah, nggak. Artikelnya nanti yang kalian share linknya. Link artikelnya nanti berikan ke saya, nanti saya share di situ. Iya, terus nanti dari apa? Dari artikel itu kan kamu analisis toh, apa yang menyebabkan permasalahan penduduk itu, bagaimana cara mengatasi, dampaknya apa, upayanya mengatasi bagaimana, iya toh? Ya. Banyak permasalahan penduduk itu ada banyak sekali. Jangan tidak hanya spesifik 10, mbok tulis semua.
Oke. Nah, ditulis saja di satu lembar kertas, nanti digunakan untuk presentasi. Nah, dari ini kan tinggal ditulis saja apa permasalahan kependudukannya apa. Singkat toh, masalah kependudukan apa yang sudah kamu temukan di situ tadi? Oh, satu aja yang kamu cari. Artikelnya mana artikelnya? Nah, kamu cari, kalau pendidikan yang rendah ya sudah satu ambil pendidikan yang rendah. Atau yang kedua, angka kemiskinan, ya ambil angka kemiskinan. Atau tiga, pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Atau tingginya angka kelahiran, satu saja, jadi nggak usah semuanya. Kamu cari satu, kemudian kamu analisis ini. Kenapa kok masalah itu terjadi? Contohnya, persebaran penduduk tidak merata, ini kenapa kok masalah itu terjadi? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Siap presentasi ya, 5 menit lagi ya. Loh, kok Sudah selesai? Sudah ketemu artikelnya, satu artikel tentang kependudukannya. Ini like skripsi, tapi kayak lengkap. Ya sudah, nggak apa-apa, kan nanti itu pilihanmu toh. Berarti nanti kamu harus bisa bertanggungjawabkan itu loh. D, upayanya. Upaya mengatasi permasalahan kependudukan itu. Nomor 1 tuh ini nggak? Terus satu lagi siapa? Diserahmu. Ya kamu nanti yang presentasi aja. Gitu ya. Kamu nanti yang presentasi. Iya. Oke, baik. Silakan, masih 5 menit. Setelah itu kita mulai. Kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Siapa yang presentasi? Astro? Oke. Astro dengan Nara, ya. Ini dampaknya toh, dampaknya dari tingginya angka pertumbuhan penduduk tadi toh. Ya wes dicari toh. Dampaknya apa? Nyarinya ya di luar artikel itu bisa dampak laju pertumbuhan penduduk. Oke, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai untuk mempresentasikan duluan? Tadi saya lihat kelompoknya Astro, kelompok 2, kelompok Astro dan kelompoknya Nara sudah selesai. Ya, silakan di depan Nara dan Astro. Tolong kelompok yang lainnya memperhatikan ya ketika kelompok 2 presentasi. Disebutkan anggota kelompoknya semua ya. Tolong perhatikan ketika kelompok lainnya membacakan hasil diskusi kelompok, tolong kelompok lainnya memperhatikan. Silakan. Ya, tolong perhatikan yang lainnya. Saya nomor absen 1. Saya Nara, nomor absen 24. Di kelompok kita ada Yuki, nomor absen 21 dan Bianca nomor absen 5. Jalen nomor 8, Esther nomor absen 11, Rosin nomor absen 16. Untuk pertanyaan yang pertama, Apa permasalahan kependudukan yang muncul dalam artikel yang kalian temukan? di artikel yang kita temukan permasalahannya adalah kemiskinan di Indonesia. Soal kedua, mengapa permasalahan kependudukan tersebut dapat terjadi? Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai
suatu taraf yang dianggap manusiawi. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi setelah ada permasalahan kependudukan tersebut? Jelaskan. Yang terjadi menyebabkan menurunnya kualitas SDM atau sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut? Yang ada 4 hal. Yang pertama, pembangunan sektor pertanian, pembangunan sumber daya manusia, redistribusi pendapatan secara lebih baik, dan terakhir pembangunan infrastruktur negara. Itu saja untuk presentasi kami, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, mungkin ada kelompok lain yang akan bertanya. Sebentar, coba saya pinjam dulu ya, Astro. Untuk kelompok 2, ini menyoroti permasalahan tentang kemiskinan di Indonesia, begitu ya. Ada kelompok lain yang juga menjelaskan tentang kemiskinan? Tidak ada, oke. Kemiskinan muncul di sini tadi dijelaskan karena ketidakmampuan masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi. Kemudian menyebabkan menurunnya kualitas SDM sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Maka upayanya apa? Pembangunan sektor pertanian, sumber daya manusia, redistribusi pendapatan secara lebih baik, dan pembangunan infrastruktur negara. Ini upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Mungkin ada 3 kelompok lain yang ingin menanggapi. Boleh, silakan bertanya. Kalau tidak ada, aman kelompok ini, begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti aman. Silakan kembali untuk kelompok 2. Ya. Kelompok mana yang menyoroti tentang kemiskinan? Masih ada lagi yang tentang kemiskinan? Tidak ada. Kelompok 3 tentang apa? Kelompok 3? Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Oke, silakan Lionel, kelompok 3. Ayo Lionel. Iya. Kelompok 4 apa kelompok 4? Ayo Lionel, 1 orang aja. Durasi waktu Lionel. Gak usah dibacakan soalnya, langsung jawabannya aja. Silakan. Kontrasepsi penundaan usia perkawinan. Oke, sudah. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4, ini dibawa dulu. Oke. Silakan kelompok 4 terakhir, ayo cepat durasi. Tidak usah dibacakan soalnya, langsung jawabannya saja. Ayo, gak usah lalu-lalu. Contoh kepadatan penduduk di Jakarta, setiap pagi pasti ada kemacetan di jalan. Yang keempat, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan kependudukan tersebut? Jawabannya adalah lakukan migrasi warga berencana. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 4. Iya, silakan kembali kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Iya. Baik. Tadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 begitu ya. Kalian sudah mampu menganalisis artikel tentang kependudukan. Tadi dapat kita ambil kesimpulan bersama dari sini. Kira-kira apa kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini? Kita mempelajari mengenai apa sih permasalahan penduduk. Ada berapa permasalahan penduduk yang kalian temukan hari ini? Ada 4. Tadi ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 menyoroti mengenai kemiskinan. Kelompok 2 menyoroti mengenai apa? Kemiskinan juga. Kelompok 3 tentang apa? Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Kemudian kelompok 4 tentang apa? Ya, sama ya, kelompok 3 dan 4 sama, kelompok 1 dan 2 sama. Sebenarnya kalau kita akan mempelajari mengenai topik permasalahan penduduk, di Indonesia ini banyak sekali permasalahannya. Selain kemiskinan, kemudian juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, masih ada apa lagi? Tingginya angka kelahiran.
jumlah penduduk produktif yang melebihi kapasitas, begitu ya. Itu semua adalah permasalahan-permasalahan penduduk di Indonesia. Baik, untuk hari ini ya, dari hasil diskusi kalian nanti silakan di rumah kalian buat satu poster dengan menggunakan Canva ya. Kelompok 1 menyoroti tentang masalah kemiskinan, berarti silakan Anda buat satu poster tentang kemiskinan. Kelompok 2 juga tentang kemiskinan ya, kemiskinan. Jadi 1 dan 2 sama, 3 dan 4 sama. Ya, silakan dibuat dalam bentuk Canva. Dengan menggunakan Canva dibuat poster begitu. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang masih harus ditanyakan? Iya? Poster. Bukan jawabannya ini. Tetapi satu poster. Poster itu berarti Anda kemarin sudah tahu ya, bisa membedakan antara infografis dengan poster. Contohnya poster misalnya, buanglah sampah sembarangan. Buanglah sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu masuk dalam poster. Berarti kalau tentang kemiskinan, posternya apa? Hayden, kamu ngapain nak? Taruh HP-nya. Silakan ditaruh HP-nya. Oke, itu ya. Jadi silakan nanti Anda buat poster, kemudian dikumpulkan. Nanti saya buatkan rumahannya di Microsoft Teams. Satu kelompok upload satu saja. Tidak usah semuanya mengupload, tapi diberi nama masing-masing. Ya, misalnya kelompok 1 namanya berapa anak, silakan ditulis yang ngupload siapa, satu saja. Kelompok 2, 3, 4 begitu juga. Ya, jelas ada pertanyaan? Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan bermain TTS minggu depan. Ada saya besok ya. Besok kita akan bermain TTS. Silakan nanti setiap anak dipersiapkan dari rumah. Buatlah TTS, membuat 20 pertanyaan. Ya, boleh TTS, boleh wordset ya. Wordset itu yang kata-kata acak, kemudian nanti dicari jawabannya. Nanti akan ditukar dengan teman satu bangku. Darius, tolong letakkan dulu. Materinya Anda boleh memilih dari tema 2, tema 2 ya. Tema 2 itu ada yang pertama mengenai perdagangan antar daerah boleh, Anda mengambil materi mobilitas boleh, materi penduduk boleh, materi Islam boleh, materi sebelumnya ini apa? Keragaman aktivitas ekonomi boleh. 20 soal. Kalau mau di mix juga boleh. Begitu ya. Oke? Ya. Baik, karena waktu sudah habis ya. Silakan Anda tetap di tempat dulu, kita akan berdoa. Nanti pindahnya nanti. Silakan berdiri tapi tetap di tempatnya.